Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berada di musola ini berjamaah subuh sambil menikmati sedikit kajian, sebuah tradisi yang baik yang kita bangun bersama-sama di musola Al-Ikhlas ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan ini kita disajikan dengan tontonan berita-berita, pemandangan yang memilukan, mengiris hati kita. Betapa keganasan Zionis Yahudi itu memunculkan berbagai reaksi umat manusia di berbagai belahan dunia. Apalagi kita ini yang umat Islam, kaum muslimin. Kekejaman Zionis itu meruntuhkan bangunan, menjatuhkan korban anak-anak, perempuan, orang-orang tua yang sudah tidak berdaya. Ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Kejadian ini berulang-ulang. Dan panjang sekali. Sudah ratusan tahun. Sebagai bentuk kepedulian kita ini rakyat yang biasa, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Pagi ini coba kita lihat kita bahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Palestina dan Israel. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana mereka melakukan serangan-serangan dengan beralasan Hamas itu teroris. Jadi diklaim dulu teroris supaya mudah untuk menyerang dan didukung oleh teman-temannya yang lain. Tetapi yang terjadi serangan itu bukan kepada para pejuang-pejuang Hamas,
Yang terjadi serangan itu kepada anak-anak perempuan yang di dalam sebuah peperangan itu dilarang. Tapi mereka itu bagaikan menutup mata. Ini sudah menjadi masalah kemanusiaan. Bukan lagi masalah agama, sudah merembet kemana-mana. Sehingga baik orang Muslim, orang Nasrani, dan lain-lain mengutuk keras kejadian ini. Pemerintah kita sendiri melalui Menteri Luar Negeri beberapa waktu yang lalu kita dengar pidatonya yang luar biasa di PBB. Ibu Menteri bilang, saya terbang jauh-jauh ke sini, ke markas PBB, untuk menyampaikan betapa PBB itu tidak berdaya. Masalah apa yang paling besar selain masalah kemanusiaan? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi itu terjadi di depan mata dan PBB diam saja, tidak berdaya. Kalaupun membuat kesepakatan seringkali tidak adil yang sudah terjadi jauh dari dulu. Jadi dengan penindasan kemanusiaan ini, cobalah kita melihat sedikit ke belakang. Siapa itu Israel itu, Bani Israel itu? Coba kita urut kejadiannya, walaupun sekilas. Ya. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diketahui memiliki 2 istri. Nabi Ibrahim sebenarnya juga menikah dengan wanita-wanita lain, tapi yang terkenal hanya 2, yaitu pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Dari Hajar inilah lahir yang kelak menjadi Nabi Arab, yang dialah Ismail alaihissalam. Kemudian dari Hajar lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak inilah lahir Yakub, Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut Israel. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia tuh kita ketik Yahudi itu tuh muncul bahwa istilah itu, misalnya Nabi Yakub ini mereka juga menyebut Israel. Yang nanti keturunannya disebut Bani Israel. Nabiullah Yakub dalam sejarah diketahui memiliki 12 anak. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini perjalanan yang panjang sebenarnya. Nabi Yusuf yang dizolimi oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur oleh kafilah dagang, ditemukan dari sumur itu, kemudian dibawa ke Mesir.
dijual. Qadarullah yang membelinya itu adalah petinggi Mesir saat itu. Waktu itu Palestina dan Mesir itu masih satu kesatuan, satu negara, belum terpisah-pisah seperti sekarang. Petinggi Mesir yang membeli Yusuf itu namanya Al-Aziz, ya. Nabi Yusuf pun kemudian diangkat menjadi anak petinggi ini, yang pada akhirnya menjadi pejabat di Mesir. Setelah perjalanan panjang Nabi Yusuf masuk penjara dan sebagainya, akhirnya menjadi pejabat. Setelah Nabi Yusuf menjadi petinggi di Mesir, Nabi Yusuf itu mengajak saudara-saudaranya semua yang ada di Palestina dibawa ke Mesir. Karena pejabat di Mesir diberilah satu tempat, satu lokasi tempat tinggal. Jadi ada 12 saudara Nabi Yusuf dengan orang tuanya Nabi Yakub tinggal di satu kawasan. Kemudian disitulah mereka beranak pinak, ya, berkembang menjadi banyak. Nah, dari sini munculnya Bani Israel itu. Nah, kemudian setelah Nabi Yusuf tiada, meninggal wafat, raja berganti dengan raja. Di sana istilah raja itu disebut dengan Fir'aun. Ya, makanya kita dengar Fir'aun 1, 2 dan seterusnya berganti. Kemudian pada saat Fir'aun itu berkuasa, salah satu Fir'aun berkuasa di masa itu yang jahat istilah kita ya, yang suka menindas rakyat dan sebagainya. Nah, dari Bani Israel ini kemudian lahirlah salah seorang nabi yang fenomenal, terkenal dalam Al-Quran itu berulang-ulang kali disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari sini kita dengar cerita-cerita di dalam Al-Quran itu bagaimana Bani Israel itu agak bandel ya dengan Nabi Musa. Yang kisah ada kisah yang satu kelompok Bani Israel tinggal di pinggir laut, dilarang melaut pada hari Sabtu, tetapi mereka itu dablek ya. Jadi mencari-cari akal.
ya sudah, nggak usah kita pasang jaring hari Sabtu, pasangnya hari Jumat aja, nanti ngambilnya hari Minggu. Jadi kan nggak kena larangan, Sabtu kan nggak boleh. Jadi pasangnya hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Kok nggak ada kutukan, kok nggak ada larangan? Kemudian selanjutnya, kisah-kisah selanjutnya yang mendapat kutukan juga kan, yang jadi monyet dan sebagainya. Kemudian kisah Samiri, ya, bikin apa tuh, sapi untuk ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 tahun itu 70 orang mereka musyrik kembali. 70.000 orang tuh musyrik kembali. Apa 7.000 apa 70 ya, lupa saya. Nanti bisa dicari-cari kembali. Jadi mereka itu akal-akalannya ya memang begitu dari dulu. Berkali-kali diberi kutukan, berkali-kali ditimpa musibah, begitu lagi, begitu lagi. Dalam surat Al-Baqarah itu lebih dari 30 kali disebutkan Bani Israel, Nabi Musa. Jadi ini memang fenomenal dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jadi setelah Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi, Musa kan berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian dikejar Fir'aun, bisa membelah laut. Itu Bani Israel itu ikut, tetapi dalam perjalanan panjang itu mereka memang bandel, ya. Udah di depan mata ngelihat bagaimana Allah memberikan perlindungan kepada mereka bersama Nabi Musa, tapi tetap bandel, selalu melawan. Jadi kalau pada hari ini kita melihat mereka seperti itu, yang merasa diri paling benar, merasa diri etnis atau ras yang unggul, itulah hendak selesai. Kalau perjanjian dilanggar, nggak selesai. Nah sekarang kita lanjut kepada zaman modern sekarang. Jadi kenapa konflik antara Palestina dan Israel ini kalau menurut sejarah itu konflik ini dimulai pada 2 November 1917. Sudah 106 tahun yang lalu. Ya. Ini Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menulis surat untuk tokoh komunis Yahudi Inggris bernama Lionel Walter
Rothschild. Inti surat itu ya, yang dikenal dengan Deklarasi Balfour. Jadi mereka membuat sebuah rumah perlindungan, sebuah tempat ya, untuk melindungi orang-orang Yahudi ini yang saat itu sedang kesulitan di Jerman, di Nazi, ya, kisah-kisah Nazi. Jadi orang-orang yang pengungsi di sana diberi tempat di sini, ya, diberi tampungan oleh Inggris. Itu saat itu kawasan itu di bawah kekuasaan Inggris. Jadi ada orang kesusahan, perang di sana ditindas oleh siapa tuh di Jerman tuh? Hitler ya. Diberi tempat satu lokasi di situ. Nah, ketika mendapat perlindungan itu semakin ramai yang datang, pengungsi-pengungsi itu semakin banyak yang datang. Merasa mendapat proteksi perlindungan di situ. Nah, sebenarnya orang Palestina itu dari zaman cerita nabi kenabian yang dulu itu memang sudah ada orang-orang Arab di situ yang tinggal di situ. Orang Palestina juga tidak menerima dengan senang hati sebenarnya, tetapi karena berada di bawah kekuasaan Inggris, ya mau nggak mau terpaksa gitu ya. Nah, sebenarnya saya membuat ada gambar petanya itu ya, perkembangannya. Dikasih sedikit ya, kemudian merembet, memperluas kawasan. Nah, pertama sekali mereka diberi saat itu juga PBB ikut turun, mereka diberi sekitar 6% lah dari luas wilayah keseluruhan itu ya. Tetapi kemudian pertumbuhan mereka itu cepat dan banyak, terus banyak. Jadilah karakter yang kita ceritakan tadi di awal di masa kenabian itu memang karakter mereka. Menindas orang, ngambil punya hak orang lain ya. Jadi dari 6% itu kemudian berkembang merampas itu hingga pada akhirnya PBB turun seolah-olah mau bikin mengatur supaya adil ya, supaya tidak ribut-ribut lagi. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Mereka memberikan wilayah lebih luas kepada Yahudi daripada Palestina. Nah, disitulah terjadi pergolakan, kerusuhan, kericuhan yang terus-menerus hingga pada hari ini. Kalau kita lihat peta pada hari ini, Palestina itu semakin kecil hingga tidak ada, ingin dihilangkan kelihatannya ini oleh Yahudi, oleh Israel itu. Dan nyaris tidak ada yang mampu membela Palestina secara signifikan. Amerika mendukung, yang lain-lain mendukung. Jadi caranya tadi itu diklaim dulu mereka itu adalah teroris. Ya. Supaya teroris itu kan harus dibasmi. Jadi membuat klaim terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan agresi-agresi yang lainnya.
Jadi ketika PBB ini turun, ya, itu pada tahun 1947. Ya. Nah, tadi kan kalau pertama sekali konflik itu ketika Menteri Luar Negeri itu mengeluarkan surat 1917, ini sekarang sudah 1947. Itu populasi Yahudi membengkak sampai 33%, namun lahan hanya 6%. Jadi banyak sekali kejadian, ketegangan-ketegangan yang meningkat menjadi awal terjadinya pemberontakan. Ini kan sudah jadi penjajahan, ya, sudah menjadi penjajahan. Jadi ketika penjajah masuk menguasai, orang penduduk asli melawan, ini disebut apa? Pemberontakan. Jadi istilah itu memang dibuat, ya, ekstremis. Kalau kita zaman dulu Belanda masuk ke sini, pejuang-pejuang kita itu disebut ekstremis, ya, pemberontak. Padahal sebenarnya pejuang, karena kita membela negara sendiri, harta sendiri, kekayaan sendiri. Nah, jadi perjalanan panjang itu, kemudian ada selama 3 tahun pemberontakan itu, ini istilah wartawan, istilah penulis-penulis itu, ya, tahu ini pro kemana, berarti kan jelas dari kalimat, dari apa, kosakata yang dipilih, ya. Ribuan orang menjadi korban, terdapat 5.000 orang Palestina terbunuh. 15 sampai 20 orang terluka dan 5.600 dipenjara. Nah, kemudian pada tahun 47-48 itu lebih dari 500 desa, kota kecil dan kota besar Palestina hancur. Sekitar 15.000 orang Palestina terbunuh. Termasuk adanya puluhan pembantaian. Insiden tersebut membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah sejarah Palestina, sementara 22% sisanya menjadi yang dikenal saat ini tepi barat dan jalur Gaza. Nah, setahun kemudian, pada 15 Mei 1948, Israel didirikan menjadi negara. Tadi cuma numpang tempat mengungsi. Nah, pada tahun 48 setelah berada itu, mereka mendeklarasikan menjadi negara Israel. Kalau sudah diakui sebagai negara, jadinya kan punya hak, ya, punya tentaranya, punya segala macamnya. Nah, ini semakin gampang, semakin mudah menyerang Palestina. Nah, negara-negara Arab sekitar, jadi dengan kejadian-kejadian seperti itu, sudah lama sekali, ratusan tahun. Nah, ini bagi kita perlu berhati-hati juga, terutama generasi-generasi muda kita. Apa yang terjadi sekarang? Saya dulu tidak pernah mendengar ada orang membela Israel atau Yahudi itu secara terang-terangan. Tapi hari ini kita lihat. Jadi opini, jadi persepsi itu digeser, dirubah pelan-pelan.
Banyak sekali sekarang orang-orang yang membela Yahudi, membela Bani Israel itu, Israel terutama. Kemarin misalnya yang terjadi di Tangerang. Jadi kita-kita ini yang membela Palestina, dia bilang nggak punya otak. Sesat pikir. Kalau kita lihat tuh diskusi ya, dulu Haikal Hasan tuh ada dengan seorang perempuan, itu juga para pembela-pembela Yahudi itu. Ini harus hati-hati kita kepada generasi berikutnya ya. Sambil kita mendoakan supaya Palestina itu cepat merdeka dari penjajahan. Ada saudara-saudara kita yang menggalang donasi, kemudian mereka bilang, ngapain jauh-jauh, masih banyak tetangga-tetangga kita yang susah, ngapain itu dibela yang jauh, di depan mata nih, yang perlu dibantu. Ini provokatif. Statementnya seolah-olah benar, tetapi esensinya menjadi provokatif. Bagaimana sekarang kita rasakan sendiri. Sehari saja air tidak mengalir ke rumah kita, pam bocor dan sebagainya, susahnya minta ampun. Beberapa jam saja listrik tidak tersambung mati, susahnya minta ampun. Apa yang terjadi di Palestina? Listrik nggak ada, air nggak ada, orang sakit, obat-obatan ditahan, nggak bisa masuk, makanan orang menyumbang dari berbagai negara dihalang-halangi. Jadi tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan orang-orang Palestina saat ini. Jadi itu yang perlu kita hati-hati menyikapi, terutama kepada generasi kita berikutnya. Harus kita ilustrasikan sejarah-sejarahnya tadi. Jadi dengan penderitaan yang amat sangat itu, panjang terus-menerus, apakah kita tinggal diam saja? Kemudian muncul pertanyaan juga, kenapa kita harus membela orang Palestina? Nah, bagi kita ada beberapa hal penting, kenapa kita harus membela Palestina. Alasan pertama adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Di awal tadi saya bilang masalah kemanusiaan adalah masalah terbesar dalam hidup ini. Setiap manusia yang dilahirkan oleh ibu-ibunya mendapatkan hak yang melekat. Kalau istilah sekarang apa? HAM ya, hak asasi manusia yang melekat. Punya hak hidup, punya hak merdeka, punya ya selaku makhluk Allah yang merdeka. Tidak boleh ditindas, tidak boleh diambil hak-haknya. Kemudian alasan kedua adalah
kita umat muslim terbesar ini ya, punya histori, sejarah, perjalanan sejarah yang sampai pada saat hari ini. Apa itu? Salah satunya Masjid Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan kiblat pertama kita, ya, umat muslim. Sebelum beralih ke Masjidil Haram di Mekah. Jadi kedua masjid itu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini adalah merupakan masjid suci yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita punya keterikatan. Pertama menjadi kiblat kita umat muslim. Kemudian ini adalah masjid-masjid suci. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 143, kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Jadi sesuatu yang ada di dalam Al-Quran berhubungan, terkoneksi dengan rukun iman. Kita percaya kepada Al-Quran. Sedikit saja bagian di dalam Al-Quran itu kita tidak percaya, meruntuhkan keimanan kita. Bukan satu Al-Quran, hanya sedikit dari ayat yang tidak kita percaya, kita remehkan, meruntuhkan keimanan kita. Nah, yang ketiga, Palestina ini tanah perjanjiannya. Jadi di situ bumi para nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam dari situ, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan ada banyak lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan. Karena Bani Israel itu memang bandel, keras kepala, sehingga Allah mengirim banyak sekali nabi ke situ. Banyak sekali nabi dikirim ke Bani Israel ini. Keras kepala dari dulu. Yang keempat, merupakan saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Bukti sejarah, fakta. Nabi sampai di situ, Nabi Muhammad SAW berhenti dulu, sholat dulu di situ dengan para nabi-nabi sebelumnya, kemudian baru mulai naik ke langit. Jadi tempat-tempat bersejarah bagi kita umat muslim ini, itu kalau Yahudi yang menguasai Israel, bisa hilang, bisa hapus, dihancurkan.
Kembali lagi, ini ikatan emosional kita, ikatan keimanan kita. Ada dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ini alasan-alasan bagi kita untuk membela Palestina. Kemudian secara bangsa dan negara, mereka adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam keadaan susah juga pada saat itu, pada tahun 44, 45 itu, mereka kan lagi kacau balau juga. Palestina itu di bawah kekuasaan Inggris, ya. Tapi masih peduli kepada kita bangsa Indonesia untuk menyatakan bahwa kita negara merdeka. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, lagi susah, lagi menderita, lagi kepayahan, tapi masih mendukung Indonesia untuk merdeka. Bukan negara yang sudah merdeka, sudah hebat, sudah makmur, menyatakan dukungan, tapi lagi susah. Ini alasan-alasan kenapa kita harus mendukung Palestina. Lantas apa yang bisa kita lakukan hari ini? Yang pertama, kekuatan kita sebagai manusia biasa, rakyat biasa yang lemah, berdoa, mengirimkan doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Jadi besar efeknya. Jangan dikira cuma bisa berdoa doang. Kekuatan doa itu menembus langit. Yang kedua, membantu sesuai kemampuan kita. Berdonasi. Kadangkala saya cemburu juga dengan ada teman-teman, ya, teman-teman dokter, itu tetangga saya di Aceh, ya. Mereka ke sana, Dokter Ben Syarbini, sekarang di Jakarta memang. Meninggalkan anak istrinya, bertahun-tahun hidup di sana, membantu korban-korban itu mendirikan rumah sakit itu. Jadi sama dengan itu sudah menyerahkan nyawa juga dalam situasi pertempuran seperti itu. Yang ketiga, memutuskan rantai donasi Israel. Kita lihat sekarang, ya, kalau kita kompak, kita semuanya berteguh dan berkeyakinan. Ada Starbucks, ada McD, ada Burger King, ada segala macam bisnis mereka itu. Bahasa kasarnya apa? Diboikot, ya. Nah, kemarin itu sudah terasa. McDonald misalnya, mereka sudah menghias-hias kembali dengan di warungnya itu, di kedainya itu dengan bendera-bendera Palestina. Karena sudah terasa kalau kita kompak bisa bubar itu. Dan banyak juga orang kita sudah merasa kesel, ya. Lokasi gratis pun gue nggak mau. Kalau sudah begini baru lo pura-pura
bohong-bohongan. Coba itu kalau kita konsisten terus-menerus kita lakukan. Kita memang butuh makanan, tapi banyak UMKM yang bisa kita belikan makanan, nggak usah ke mereka. Saudara kita hidup, ya, efeknya donasi ke Yahudi itu menurun, susah mereka. Nah, ini satu komitmen kita bersama, umat muslim. Segini banyak orang, coba di Indonesia berapa puluh juta, kalau berhenti nggak ke situ, kosong itu, bubar. Tetapi disinilah kadang-kala kita menyatukan orang itu susah setengah mati. Ini di RT RW kita aja susah. Masing-masing RT punya persepsi sendiri-sendiri, sehingga Pak RW juga susah mengendalikannya. Nah, ini yang penting harus kita ingat. Kemudian kita membantu propaganda. Kemenangan peperangan itu strateginya yang pertama bisa melalui propaganda, bisa kemenangan real, kemenangan sesungguhnya. Zaman sekarang kan sosmed, ya. Mereka dengan alat hitungnya itu bisa menghitung hari ini berapa orang membicarakan Palestina. Oh, ada 100 juta orang misalnya, ya. Nah, mereka mulai keder-keder itu. Jadi memberi support, memberi semangat, pembelaan kita. Di mana kita berdiri pada hari ini? Nah, kira-kira itu yang bisa kita lakukan, saya kira dengan posisi kita yang seperti ini, ya. Nah, pelajaran hidup bagi kita apa? Kalau kita lihat tadi konfliknya itu bermula dari masalah lahan, pembagian lahan. Pertama Israel dikasih tempat sedikit, kemudian rembet. Kalau orang Betawi bilang labu Belanda, ya. Rembet sampai ke kebun orang kemana-mana, lama-lama diklaim punya dia. Kemudian ketidakadilan. Jadi pemicu ini sebenarnya pertama ketidakadilan. Begitu PBB turun tidak adil membagi wilayah, muncul konflik. Kalau bagi kita masalah tanah itu merupakan salah satu potensi konflik berkepanjangan. Jadi kalau Bapak punya masalah tentang tanah, selesaikan secepatnya. Enggak selesai itu urusan tanah, panjang. Kita lihat di negara kita yang kemarin di kawasan mana tuh? Riau, di mana tuh? Rempang. Sebelumnya Wadas, sebelumnya di mana-mana. Jadi urusan lahan itu panjang, konflik, rumit. Nah, jadi itu pelajaran hidup bagi kita. Kalau ada masalah-masalah gitu, cepat selesaikan. Kalau tanah mau beli tapi konflik, enggak usah, mending cari tempat lain, ya. Jangan cari masalah. Nah, jadi para jamaah sekalian, inilah sekedar pembicaraan kita tentang Palestina sebagai bentuk kepedulian kita. Karena saya sebenarnya bukan ahli sejarah. Saya, bidang keahlian saya yang pertama biologi, yang kedua manajemen. Jadi S1 biologi, S2 manajemen. Itu bidang keahlian saya. Jadi kalaupun ada informasi-informasi yang saya sampaikan sebagai bentuk disclaimer, nanti kita luruskan masing-masing, nyari kembali di sumber-sumbernya, ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.